Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Halo semua, kembali dengan saya Miranda Bella dari kelas PBSI 2023, kelas B dengan NIM 23050766042. Kembali lagi dalam mata kuliah apresiasi puisi. Kita sudah cukup banyak membahas tentang puisi. Dalam video presentasi kali ini kita akan membahas tentang hubungan intertekstual puisi. Apa sih hubungan intertekstual puisi itu? Kita akan cari tahu bersama dalam pembahasan ini. Intertekstual, antar teks. Apa ya kira-kira yang akan kita bahas? Hubungan intertekstual puisi? Yaps, benar sekali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan intertekstual puisi. Hubungan antar teks puisi. Apa sih yang akan kita bahas? Ada banyak yang akan kita bahas, namun sebelum itu tidak hanya puisi yang punya hubungan, kita juga punya hubungan sebagai teman presentasi rutin setiap minggu. Jadi kembali dengan saya Miranda Bella, teman presentasi teman-teman semua. Saya dari kelas PBSI, kelas B, angkatan 2023 dengan NIM 23050766042. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cari tahu tentang hubungan intertekstual puisi. Let's go. Tahukah teman-teman, teori intertekstual puisi merupakan hasil perkembangan dari teori strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an. Atas kontribusi Julia dan juga Michel, teori ini terus berkembang. Julia berpendapat bahwa puisi merupakan suatu mozaik yang tentunya berasal dari referensi atau kutipan-kutipan lain. Sementara Michel juga berpendapat bahwa puisi atau suatu teks pastinya memiliki hubungan dengan teks-teks pada masa lampau atau teks-teks sebelumnya yang mungkin saja menjadi referensi. Kemudian di Indonesia sendiri, teori intertekstual puisi sendiri berkembang atas kontribusi dari Pradopo. Teori ini berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Intertekstualitas menurut Pradopo merupakan suatu hubungan kompleks antar suatu karya sastra, baik yang terdahulu maupun yang mengikuti. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra merupakan jaringan teks yang luas. Menurut Michel sendiri, bisa saja teks yang baru itu menginterpretasikan teks sebelumnya. Menurut Pradopo, teks-teks tersebut pastinya memiliki hubungan, baik hubungan langsung yang memiliki pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Singkatnya, teori intertekstual puisi merupakan suatu pendekatan puisi yang melihat bahwa apakah suatu teks puisi memiliki hubungan dengan teks puisi lainnya, baik yang sebelumnya maupun yang sesudah, terdahulu maupun yang melampaui. Untuk mengkaji atau menggunakan puisi atau pendekatan ini dalam suatu puisi tentunya diperlukan suatu pemahaman mendalam terkait teori intertekstual puisi. Adapun unsur-unsur yang dianalisis dalam pendekatan intertekstual adalah berbagai aspek, mencakup aspek intrinsik maupun ekstrinsik suatu karya sastra. Pradopo menekankan bahwa yang diteliti harus melihat pada konteks sejarah dan juga hipogram, di mana biasanya hal tersebut menjelaskan dasar-dasar atau apa yang mendasari dari teks-teks yang ada. Menurut Kristepa sendiri, biasanya teks-teks merupakan hasil dari transformasi teks-teks sebelumnya. Pendekatan intertekstual sangatlah penting dalam
memahami suatu makna dari suatu karya sastra karena kita melihat jalinan dan hubungan antar teks sehingga kita dapat memperoleh makna yang lebih luas. Dalam analisis ini tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama tentunya dapat melalui penyanturan, penerjemahan, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua yang tidak kalah penting tentunya untuk memahami suatu teks, kita harus melakukan pembacaan berulang-ulang antar teks agar kita memahami apa sih yang dapat dijadikan suatu bahan perbandingan dari kedua teks yang akan kita selidiki. Kemudian yang terakhir dalam pemberian makna, tentunya kita harus memberikan makna dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan kepada hasil dari penelitian atau perbandingan atau hasil hubungan dari suatu teks yang kita teliti. Baiklah teman-teman, itu dia tadi secara singkat teori intertekstual puisi. Jadi teori intertekstual berbicara tentang hubungan suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya. Tentunya dalam meneliti menggunakan teori ini, pertama-tama kita harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip teori ini, kemudian juga bagaimana cara menganalisis menggunakan teori-teori ini seperti yang sudah kita sama-sama pelajari tadi. Dan juga teori ini sendiri berkembang dari teori strukturalisme dari tahun 1960-an. Di Indonesia sendiri teori ini berkembang di akhir tahun 1970-an dan di awal tahun 1980-an yang dipelopori oleh Pradopo. Nah teman-teman, tentunya dalam memahami teori ini diperlukan lebih banyak referensi dan juga pemahaman. Dan juga teori ini tentunya diharapkan melalui penelitian menggunakan teori ini kita dapat menemukan hubungan dan juga perbandingan-perbandingan antar teks untuk menemukan makna yang lebih dalam, makna yang lebih luas dari suatu karya sastra yang kita teliti. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam presentasi kali ini. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Terima kasih. Saya Miranda Bella pamit undur diri. See you. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.